Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang keseimbangan ekonomi tiga sektor. Di sini saya akan mencoba menjelaskan pengertian tiga sektor. Ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Perekonomian tiga sektor termasuk perekonomian yang tertutup karena tidak ada unsur ekspor impor di dalamnya. Nah, di sini perekonomian tiga sektor itu berbeda dengan perekonomian dua sektor karena perekonomian tiga sektor sudah ada sektor pemerintah di dalamnya. Nah, yaitu keseimbangan ekonomi tiga sektor. Keadaan di mana pengeluaran agregat yang berlaku dalam ekonomi tiga sektor adalah sama dengan penawaran agregat atau pendapatan nasional. Keseimbangan ini akan menentukan tingkat kegiatan ekonomi dan tingkat pendapatan nasional yang akan dicapai. Keseimbangan ini juga akan menentukan tingkat kesempatan kerja dan tingkat pengangguran. Saya akan sedikit menjelaskan tentang keseimbangan tiga sektor ini. Jadi, pengeluaran agregat itu sama dengan penawaran agregat, yang dimana pengeluaran agregat dan penawaran agregat tersebut berpengaruh terhadap tingkat pendapatan nasional. Seperti contohnya, apabila pengeluaran agregat dan penawaran agregat tinggi, maka tingkat pendapatan nasional pun akan tinggi dan kesempatan kerja pun akan tinggi, sehingga resiko pengangguran pun akan rendah. Begitu sebaliknya, apabila pengeluaran agregat dan penawaran agregat itu rendah, maka tingkat pendapatan nasional pun akan rendah, yang akan berdampak pada tingkat pengangguran pun sangat tinggi dan kesempatan kerja pun akan rendah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sirkulasi aliran pendapatan perekonomian tiga sektor, yang mana dalam sirkulasi ini terdapat peran pemerintah, rumah tangga, dan perusahaan. Nah, jadi pembayaran oleh faktor perusahaan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi, dan pembayaran pajak pendapatan perusahaan pada pemerintah. Kemudian pendapatan yang diterima oleh rumah tangga berasal dari dua sumber. Yang pertama yaitu pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga, dan untung yang diberikan dari perusahaan. Yang kedua yaitu dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah seperti gaji PNS, polisi, TNI, dan lainnya. Kemudian pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk membayar gaji dan upah pegawai-pegawai dan untuk memberi barang dan jasa. Upah pegawai-pegawai di sini dapat diartikan sebagai upah PNS, TNI, dan polisi. Untuk jasa dapat dicontohkan seperti infrastruktur, pembuatan jalan tol, dan gedung-gedung pemerintah. Selanjutnya itu pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk memenuhi tiga kebutuhan. Yang pertama, membayar dan membiayai pengeluaran konsumsi seperti pembelian kebutuhan sehari-hari. Yang kedua yaitu disimpan sebagai tabungan, penyimpanan kepada lembaga keuangan, dan membayar pajak pendapatan rumah tangga. Selanjutnya aliran pendapatan dan pengeluaran. Nah, dalam aliran ini terdapat tiga jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama yaitu pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah, yaitu pendapatan bagi pemerintah.
Yang kedua yaitu pengeluaran pemerintah ke perusahaan atau pembelian barang dan jasa disebut juga sebagai pengeluaran bagi pemerintah. Dan yang ketiga yaitu pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga atau pembayaran atas konsumsi faktor produksi yang dimiliki rumah tangga oleh pemerintah dapat disebut sebagai pengeluaran bagi pemerintah. Pendapatan yang diterima rumah tangga itu mempunyai nilai yang sama dengan pendapatan nasional. Nah, pendapatan itu digunakan untuk 3 hal atau dibelanjakan untuk 3 hal, yaitu untuk konsumsi yang dilambangkan dengan C, saving yang dilambangkan dengan S atau tabungan, dan pajak yang dilambangkan dengan T besar. Dan untuk persamaannya bisa ditulis dengan Y sama dengan C plus S dan plus T. Sedangkan pengeluaran agregat dalam perekonomian tiga sektor adalah konsumsi C, investasi I, dan pengeluaran pemerintah. Nah, di pengeluaran agregat ini bisa ditulis dalam persamaan AE sama dengan C plus I dan plus G. Nah, di awal sudah dijelaskan syarat keseimbangan yaitu penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat, di mana penawaran agregat itu C plus I plus G dan pengeluaran agregat sama dengan C plus S plus T, jadi persamaannya adalah C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. Jika dua C dihapuskan dalam dua sisinya akan membentuk metode baru yang dinamakan dengan metode suntikan dan bocoran. Yang untuk suntikan yaitu terdiri dari investasi dan pengeluaran pemerintah I atau G, dan untuk bocoran sendiri yaitu S, saving atau tabungan, plus T besar atau pajak. Jadi untuk metode suntikan bocoran ini bisa ditulis dengan persamaan I plus G sama dengan S plus T. Tentang pajak. Pajak adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah atas profit perusahaan, pendapatan individu, dan nilai jual suatu barang. Jenis-jenis pajak. Pajak ada dua, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung berarti jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Setiap individu yang bekerja dan perusahaan yang menjalankan kegiatan dan memperoleh keuntungan wajib membayar pajak. Pajak yang dipungut dan dikenakan ke atas pendapatan mereka dinamakan pajak langsung, yaitu pajak yang secara langsung dipungut dari orang yang berkewajiban untuk membayar pajak. Selanjutnya, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Salah satu jenis pajak tak langsung yang penting adalah pajak impor. Biasanya pada akhirnya yang akan menanggung beban pajak tersebut adalah para konsumen. Yang mula-mula membayar pajak adalah perusahaan-perusahaan yang mengimpor barang, akan tetapi pada waktu menjual barang impor tersebut, pengimpor akan menambahkan pajak impor yang dibayarnya dalam menentukan harga penjualannya. Dengan demikian, keuntungannya tidak berkurang. Pada akhirnya para pembeli yang akan membayar pajak, yaitu dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Contoh lain dari pajak tak langsung adalah pajak penjualan. Pajak ini biasanya ditambahkan ke harga penjualan yang ditentukan oleh pedagang-pedagang. Oleh sebab itu, pajak penjualan berkecenderungan akan mengakibatkan kenaikan harga. Selanjutnya, bentuk pajak pendapatan ada 3: pajak regresif, pajak proporsional, dan pajak progresif. Pajak regresif, sistem pajak yang presentasi pungutan pajaknya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi dinamakan pajak regresif. Dalam sistem ini, pada pendapatan rendah, pajak yang dipungut meliputi bagian yang tinggi dan pendapatan tersebut. Tetapi semakin tinggi pendapatan, semakin kecil presentasi pajak itu dibandingkan dengan keseluruhan pendapatan.
Nilai pajak yang sama besarnya tanpa memperhatikan pendapatan seseorang dapat digolongkan sebagai pajak regresif. Pajak impor dan pajak penjualan dapat digolongkan sebagai pajak regresif, yaitu kepada orang kaya pajak tersebut merupakan sebagian kecil dari pendapatannya. Tetapi untuk golongan miskin, ia meliputi presentasi yang lebih besar kepada pendapatannya. Pembayaran fiskal untuk orang-orang berpergian ke luar negeri merupakan contoh lain dari pajak regresif. Yang kedua, pajak proporsional. Presentasi pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu dari pendapatan yang sangat rendah kepada yang sangat tinggi, di mana pajak proporsional dinamakan pajak proporsional. Dalam sistem pajak seperti ini tidak dibedakan di antara penduduk yang kaya atau yang miskin dan di antara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Mereka harus membayar pajak menurut presentasi yang tetap. Walau bagaimanapun, dalam nilai nominalnya makin tinggi pendapatan atau kekayaan, makin tinggi pula jumlah pajak yang akan dibayar. Di banyak negara, sistem pajak ini digunakan dalam memungut pajak pendapatan atau keuntungan perusahaan-perusahaan yang berbentuk persaurangan. 3. Pajak progresif. Sistem pajak yang presentasinya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat dinamakan pajak progresif. Pajak progresif menyebabkan pertambahan nominal pajak yang dibayar akan menjadi semakin cepat apabila pendapatan semakin tinggi. Di berbagai negara, sistem pajak progresif digunakan untuk mengungut pajak pendapatan orang-orang yang bekerja makan gaji. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh pendapatan pajak yang lebih banyak. Di samping itu, sistem itu bertujuan untuk lebih meratakan pendapatan. Efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Dampak pajak. 1. Mengurangi pendapatan deposibel atau YD, di mana pendapatan deposibel sama dengan pendapatan nasional dikurangi pajak. Yang kedua, penurunan pendapatan nasional akan menurunkan komponen konsumsi dan tabungan, di mana menurunnya kemampuan konsumsi dan tabungan karena pendapatan deposibel sama dengan konsumsi ditambah tabungan atau saving. Nah, selanjutnya yaitu pengaruh pajak tetap terhadap konsumsi dan tabungan rumah tangga. Di bagian pertama, diibaratkan pemerintah tidak memungut adanya pajak. Jadi, yang berperan dalam bagian pertama ini hanyalah konsumsi dan saving atau tabungan. Dalam konsumsi bisa dibuat dengan persamaan A plus BY, di mana A adalah konsumsi, di mana pendapatannya ketika pendapatannya 0, plus BY. B di sini adalah kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC. Dan untuk S, min A plus 1 min BY atau 1 min BY bisa juga dibilang dengan MPS. Misal C sama dengan 90 plus 0,75 Y. S sama dengan min 90 plus 0,25 Y. Karena MPC dan MPY ditambahkan harus sama dengan 1. Ketika MPC 0,75 maka MPS-nya sudah pasti 0,25. Ketika tidak ada pajak, kenaikan pendapatan akan mengakibatkan kenaikan konsumsi C dan tabungan S. Hubungan semacam itu bisa dituliskan dengan delta C sama dengan MPC kali delta YD. Dan delta S sama dengan MPS kali delta YD juga. Nah, di sini terdapat grafiknya ketika pajaknya 0. Di dalam konsumsi, diibaratkan konsumsinya berjumlah 90 ketika pendapatannya 0. Dikarenakan pendapatannya 0, maka Y atau pendapatan nasional sama dengan YD. Di sini pajak tidak ikut bermain di dalamnya. Nah, di sini bisa dilihat pertumbuhan pajak itu konstan 200, pertumbuhan pendapatan itu konstan atau tetap 240 dan YD juga 240. Jadi Y dan YD itu sama nilainya. Sedangkan untuk pertumbuhan konsumsi dan tabungannya bisa menggunakan rumus yang sebelumnya yaitu delta C dan delta S.
Di sini bisa dilihat kenaikan C sebesar 180 dari 90 ke 270 ke 450 dan seterusnya. Sedangkan S mempunyai delta S-nya akan mengalami kenaikan sebesar 60, yaitu dari min 90, min 30, 30, 90 dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk bagian 2 diibaratkan sudah ditetapkan pajak tetap yaitu 40. Karena sudah ditetapkan sebuah pajak, maka pendapatan disposable tidak akan sama dengan pendapatan nasional. Untuk persamaan semacam itu bisa ditulis dengan YD sama dengan Y min T. Sedangkan untuk menghitung kenaikan konsumsi dan savingnya juga bisa ditulis dengan delta C sama dengan MPC kali delta YD dan delta S sama dengan MPS kali delta YD. Dengan adanya pajak atau dengan sudah dikenakannya pajak sebesar 40 akan menurunkan konsumsi dan tabungan bila dibandingkan dengan tidak adanya pajak. Menurunnya tingkat konsumsi ini adalah sebesar 30 dan tabungannya sebesar 40. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam grafik ini di mana sudah ditetapkan pajak sebanyak 40. Nah, di sini Y dan YD sudah tidak sama, di mana ketika Y sama dengan 0, YD-nya min 40 dengan menggunakan persamaan tadi, yang di mana YD Y min T. Dan untuk pertemuan untuk konsumsi dan savingnya sendiri juga sudah tidak sama dari sebelumnya. Dan selanjutnya ada efek pajak proporsional terhadap konsumsi dan tabungan. Di sini terdapat grafik bagian 1 dan bagian 2. Di bagian 1 dibagikan tidak ada pajak atau T sama dengan 0. Sama seperti sebelumnya, ketika T sama dengan 0, Y sama dengan YD. Ketika Y sama dengan 0, YD sama dengan 0. Dan ketika Y sama dengan 240, maka YD juga 240. Sedangkan di bagian 2 sudah ditetapkan pajak 20% dari Y. Jadi ketika pendapatan atau Y sebesar 240, maka dari 20% dari 240 itu adalah 48, dan yang kedua 480. 20% dari 480 adalah 96 dan seterusnya. Perbedaan dari pajak proporsional dan pajak tetap ini adalah penetapan pajaknya, yang pajak tetap sudah ditetapkan dari awal hingga akhir dan dari awal sampai selesai. Sedangkan untuk proporsional ini tergantung dengan tingkat pendapatannya, 20% tergantung persenan dari pendapatannya. Nah, ini ada penjelasannya. Setiap kenaikan pendapatan 240, maka kenaikan pendapatan disposable juga 240. Sedangkan di bagian 2, T sama dengan 20%-nya Y. Pajak proporsionalnya dipungut dari 20% pendapatan, atau T sama dengan 0,2 Y. Atau delta YD sama dengan delta Y min delta T sama dengan 1 min 0,2 delta Y sama dengan 0,8 delta Y sama dengan 0,8 kali 240 sama dengan 192. Setiap kenaikan pendapatan 240, maka kenaikan pendapatan disposable hanya 192, turun 20%-nya. Ini bisa dilihat yang di atas 240, yang bagian 1 dan yang di bagian 2 adalah 192, turun 20%. Begitu juga yang 480 dengan bagian 1 480 dan bagian 2 384. Nah, bila dibandingkan dengan keadaan bila tidak dikenakan pajak, maka pemungutan pajak akan mengakibatkan konsumsi dan tabungan berkurang. Dan hubungan tersebut bisa dinyatakan dengan delta C MPC kali T dan delta T MPS kali T. Contohnya yang delta C 0,75 kali 48 di pajak bagian awal sama dengan 6 dari 270 jadi 234. Sedangkan delta T adalah 0,25 karena 1 min 075 dikali 48 sama dengan 12. Dari min 30 jadi min 0,42. Sekarang ke kecenderungan konsumsi dan menabung atau MPC dan MPS. Dalam MPC bisa dinyatakan dengan persamaan delta C atau
delta YD, atau bisa dibilang rasio konsumsi dibagi rasio pendapatan disposable. Yang selanjutnya adalah MPS, yaitu delta S atau delta YD, yaitu rasio tabungan dibagi dengan rasio pendapatan disposable. Yang selanjutnya ada MPC pendapatan nasional dan MPS pendapatan nasional. Di sini MPC pendapatan nasional dinyatakan dengan persamaan delta C dibagi delta Y. Sedangkan MPS pendapatan nasional atau MPSY sama dengan delta S dibagi delta Y. Untuk perekonomian 2 sektor dan perekonomian 3 sektor pajak tetap, MPC sama dengan MPCY atau kecenderungan konsumsi marginal sama dengan kecenderungan konsumsi marginal pendapatan nasional, dan MPS sama dengan MPSY. Sedangkan untuk yang 3 sektor tapi memakai pajak proporsional, T sama dengan T kecil, yaitu persenan dari pajaknya, TY dikalikan pendapatan, dan MPC lebih besar daripada MPC pendapatan nasional, dan MPS lebih besar daripada MPS pendapatan nasional. Sedangkan untuk yang selanjutnya adalah ada fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Dikarenakan kita sedang membahas yang ketiga sektor, maka untuk fungsi konsumsinya sudah terdapat pajak, berbeda dengan di 2 sektor yang belum ada pajak, yang mana persamaannya yaitu C sama dengan A plus BY. Sedangkan untuk persamaan fungsi konsumsi 3 sektor yaitu min BT plus A plus BY, atau contohnya yaitu C1 sama dengan min 0,75 kali 40 plus 90 plus 0,75 sama dengan C sama dengan 0, plus 0,75. Angka-angka ini menggunakan bagan-bagan yang sebelumnya atau grafik yang sebelumnya. Sedangkan fungsi tabungan juga begitu. Karena ini sudah terdapat pajak, maka di dalam persamaannya juga diciptakan pajak, yaitu S sama dengan min 1 min BT atau min MPST min A plus 1 min BY atau MPSY. Jadi S1 sama dengan min 1 min 0,75 kali 40 min 90 plus 0,2Y sama dengan S min 10 min 90 plus 0,02Y sama dengan S sama dengan min 100 plus 0,2Y. Angka-angka ini juga menggunakan contoh dari grafik sebelumnya. Nah, di sini terdapat grafik untuk efek pajak terhadap konsumsi. Di sini bisa dilihat di mana dalam pajak tetap dari grafik efek pajak terhadap konsumsi yang bagian pajak tetap terdapat persamaan C sama dengan A plus BY. Di situ menunjukkan persamaan konsumsi ketika belum ditambahin pajak atau ketika masih belum ada pajak. Sedangkan yang C sama dengan min BT plus A plus BY adalah ketika konsumsi sudah dikenakan pajak. Untuk grafik ini, kenapa pajak tetap dan pajak profesional garisnya bergerak dari kiri ke kanan atas? Dikarenakan hubungan C dan Y, di mana ketika pendapatan bertambah, maka konsumsi juga akan bertambah, atau Y sama dengan C. Sedangkan untuk pajak profesional, C sama dengan A plus BY ketika belum dikenakan pajak, dan C sama dengan A plus 1 min T BY ketika sudah adanya pajak. Di sini T-nya memakai T persenan, bukan T yang tetap, bukan T pajak tetap. Ini terdapat tabel yang tadi, yang bagian 1 dan bagian 2. Dan ini adalah ketika sudah dimasukkan angka-angkanya. Bisa dilihat dari A plus BY. A di sini adalah yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu konsumsi ketika pendapatan nasionalnya adalah 0. Seperti ini. Dan B adalah MPC yang diibaratkan dengan 0,75 dan Y adalah pendapatan nasionalnya. Sedangkan yang
ketika sudah dikenakan pajak, di sini C di 60 dan di plus 0,75Y. Oh iya, untuk penurunan pajak ini juga bisa dicari dengan bersamaan MPC dikalikan dengan T untuk efek pajak tetap. Nah, untuk yang kedua yaitu efek pajak proporsional terhadap konsumsi dan tabungan. Selanjutnya yaitu efek pajak terhadap tabungan. Di garis yang paling atas ditulis dengan bersamaan S sama dengan min A plus 1 min B kali Y. Dan di garis kedua terjadi penurunan dikarenakan pajak dan ditulis dengan bersamaan min A min 1 min B kali T plus 1 min B kali Y. Itu grafik itu untuk pajak tetap. Sedangkan untuk pajak proporsional, untuk yang garis pertama yaitu S sama dengan min A plus 1 min B kali Y. Sedangkan untuk yang kedua yang setelah terkena adanya pajak jadi min A plus 1 min B kali 1 min T pesanan pajak T kecil dikalikan dengan Y. Nah, untuk yang grafik ini ketika sudah diganti dengan nilai yang dari grafik yang dari tabel berikut. Di sini bisa dilihat penurunan fungsi dari min 90 plus 0,25Y menjadi min 100 plus 0,25Y untuk pajak tetap, dan untuk pajak proporsionalnya dari min 90 plus 0,25Y menjadi min 90 0,2Y. Untuk yang selanjutnya ada pengeluaran pemerintah atau G yang ditentukan dengan 1. Proyeksi jumlah pajak yang diterima. Semakin besar jumlah pajak yang dikumpulkan, maka semakin besar pula pengeluaran pemerintah. Yang tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Untuk mengatasi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang lambat, pemerintah perlu biaya untuk pembangunan infrastrukturnya. Yang ketiga adalah pertimbangan Polkam. Semakin tidak stabil suatu negara, maka pengeluaran pemerintah juga semakin besar. Ketika tidak stabil itu mungkin bisa terjadinya pertikaian politik, juga bisa konflik antar dalam negeri juga bisa. Untuk yang seterusnya keseimbangan perekonomian tiga sektor yang syaratnya yang sudah dijelaskan dari paling awal yaitu Y sama dengan AE atau Y sama dengan C plus I plus G, pendekatan penaruhan agregat sama pengeluaran agregat, yang mana itu akan menghasilkan pendekatan suntikan dan bocoran. Untuk suntikan terdiri dari I plus G dan bocorannya S plus T. Untuk bersamanya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu I plus G sama dengan S plus T. Di sini terdapat tabel keseimbangan ekonomi tiga sektor pajak tetap dan keseimbangan pendapatan. Di sini keadaan ekonomi akan dikatakan seimbang jika Y sama dengan AE seperti yang ini. Y sama dengan CIG, di mana Y sama dengan 960 dan AE untuk bersamaannya CIG sama dengan 960 juga. Di sini C sama dengan 780, I sama dengan 120 dan G-nya sama dengan 60. Jika ditotalkan menjadi 960. Nah, itu sama dengan Y yang awal juga 960. Sedangkan untuk yang ekspansi adalah suatu kondisi sebelum terjadinya keseimbangan dalam Y sama dengan AE. Kebalikannya dengan kontraksi adalah setelah terjadinya keseimbangan dalam ekonomi tiga sektor yang bisa dituliskan Y sama dengan AE. Untuk tambahan terdapat contoh soal bila I sama dengan 120, G sama dengan 60, C sama dengan 60 plus 0,75Y, S sama dengan min 100 plus 0,25Y, T sama dengan 40. Bagaimana kondisi keseimbangannya? Di sini dalam menentukan keseimbangannya harus menggunakan persamaan pertama dan persamaan kedua, lalu kemudian menyamakannya. Apakah persamaan kondisi pertama itu sama dengan kondisi kedua? Contohnya yang pertama Y sama dengan AE, atau bisa ditulis juga dengan Y sama dengan C plus I plus G.
yang mana C sama dengan 60 plus 0,75Y, I sama dengan 120 dan Y sama dengan dan G sama dengan 60. Di sini hasil dari kondisi pertama Y sama dengan 960. Setelah itu, selanjutnya adalah menghitung kondisi kedua dengan pendekatan suntikan dan bocoran. Nah, untuk yang pendekatan suntikan dan bocoran ini, pendapatan nasionalnya atau hasil akhirnya juga harus sama yang seperti yang pertama tadi. Di sini I plus G sama dengan S plus T. I adalah 120 ditambah G 60 sama dengan S min 100 plus 0,25Y ditambah T atau pajak tetapnya 40. Dan hasil akhirnya juga 960. Ketika hasil akhirnya 9 untuk kondisi pertama dengan kondisi kedua sama-sama 960, maka bisa disimpulkan keseimbangannya akan tercapai pada pendapatan nasional yang bernilai 960. Dan untuk memastikan kebenaran dari hitung-hitungan dari pendekatan 1 dan 2 bisa dilihat dari tabel yang ini. Di sini ditulis Y sama dengan 960 dan AE sama dengan C plus I plus G juga bernilai 960, yang dimana keadaan ekonomi ini seimbang. Jadi ketika untuk mengetahui keseimbangannya, maka diperlukan langkah-langkah yang pertama dengan menggunakan pendekatan pertama Y sama dengan AE sama dengan Y sama dengan plus C plus I plus G, dan kemudian pendekatan suntikan dan bocoran I plus G sama dengan S plus T, di mana pendekatan dua nilainya harus sama agar mencapai kondisi yang seimbang.